hadapan kita. Saya panggilkan pakar yang terakhir karena beliau ini saya lihat dari postingan di Facebook-nya itu setiap hari closing. Bahkan rumah beliau itu ya tadi pagi saya lihat postingannya itu sudah dinamakan rumah Sunhope. Ya. Dan kita sambut beliau Mbak Lasih dari Kota Gunung Kidul. Silakan Mbak Lasih. Ya. Baik, terima kasih Mbak Eni. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sulasih. Saya dari Wonosari Gunung Kidul, Bapak Ibu. Saya bersyukur dikenalkan dengan bisnis Sunhope ini oleh upline sponsor saya, yang selalu gigih men-follow up saya sehingga saya aktif di Sunhope ini. Bisnis Sunhope awalnya saya jalankan dengan setengah kepercayaan, ragu-ragu. Namun setelah saya tekuni, saya seriusi, hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Melewati bisnis Sunhope ini Bapak Ibu, alhamdulillah saya bisa memiliki 4 rumah, 1 mobil, dan 2 bulan yang lalu Bapak Ibu, saya bisa membeli 1 petak tanah di utara kampus UNY. Luar biasa, produk Sunhope benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Kebahagiaan di dalam keluarga juga kami nikmati karena kebutuhan yang kami butuhkan itu lebih sedikit daripada penghasilan kami. Jadi penghasilan kami lebih banyak daripada kebutuhan yang kami butuhkan. Awalnya Bapak Ibu, saya menjalankan bisnis Sunhope ini seperti Anda. Tidak begitu yakin. Namun setelah kami tekuni, kami kerjakan dengan serius, semua kesulitan itu bisa kami lewati. Kualitas produk Sunhope sangat membantu saya untuk bersama mitra-mitra saya untuk bisa diterima di kalangan masyarakat luas. Walaupun selalu dibilang mahal. Bapak Ibu, produk apapun yang kita bawa, semurah apapun yang kita tawarkan, pasti akan dibilang mahal sama calon pembeli. Semurah apapun, bahkan kunir asem yang 10.000 aja sudah masih dibilang mahal. Mosok kunir asem 10.000 mahal. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjual produk Sunhope bisa diterima di masyarakat luas, tetapi tidak terkesan mahal. Jualan, menjual, itu adalah pekerjaan saya yang paling saya senangi Bapak Ibu. Menjual itu mengasihkan buat saya, dan saya suka. Nah, menjual itu mudah. Tetapi yang sulit adalah bagaimana caranya kita membuat orang lain yang tidak tertarik untuk membeli produk kita, tetapi akhirnya dia mau membeli produk kita. Itu yang sulit. Nah, artinya di situ kita butuh yang namanya meyakinkan. Nah, supaya orang itu yakin kepada kita, yang kita butuhkan adalah 1. Kita harus mampu dan bisa menjual diri kita sendiri. Dalam tanda kutip positif loh ya. Sudah pantaskah kita sebagai konsultan kesehatan? Yang mana produk-produk yang kita tawarkan ini nilainya jutaan. Sudah pantaskah kita dengan baju kita, penampilan kita, cara kita menyampaikan? Itu yang pertama. Kemudian untuk menjual dengan hasil yang maksimal, itu kita juga harus punya stok produk yang aman. Kalau hanya 1-2 enggak komplit, itu kita akan gagal untuk mendapatkan penghasilan yang seperti kita harapkan. Orang jualan itu kan di dalam pikiran kita tuh sudah termindset, kita keluar rumah pulang harus bawa uang. Nah, Kang, mending nggak usah keluar.
supaya anak-anak kita juga tidak berharap ibu kerja pulang bawa uang. Artinya kalau kita keluar, yang ada di dalam otak kita itu kita mau perang. Nah kalau kita mau perang, alatnya harus komplit dong, produknya komplit. Orang perang itu harus menang loh ya, harus harga mati. Yang kedua, orang mau closing atau orang mau menang, alatnya juga harus punya, bukan hanya produk. Kalau kita menyampaikan produk berbusa-busa tanpa alat, orang itu akan lelah dan bosan mendengarkan. Jadi saya justru tidak banyak menyampaikan terkait dengan produk. Itu yang pertama, stok sama alat harus komplit, seperti yang disampaikan Mbak Widya. Yang kedua, jangan pernah menawarkan produk Sunhope kepada calon pembeli. Saya tidak pernah menawarkan, Bu, jenengan beli Dipsy, nggak pernah. Bahkan saya nggak pernah menyebutkan harga produk Sunhope. Bahkan jangan pernah dijawab apabila calon pembeli itu menanyakan, satu botol harganya berapa Mbak Lasih? Saya nggak pernah menjawab. Saya alihkan pertanyaan itu. Loh, Bu, nanya satu botol berapa, emang Ibu mau beli produk? Buat apa? Apakah Ibu sakit? Kok Ibu mau beli produk? Saya tanya balik. Jadi, jangan pernah dijawab apabila ada pertanyaan menanyakan satu botol harganya berapa, karena itu akan terkesan mahal kalau betulan. Yang kedua yang harus kita lakukan, yang ketiga adalah jangan pernah menawarkan produk sebelum closing check. Jadi produk itu nomor sekian. Saya nggak pernah menyampaikan produk nomor sekian, walaupun kita ada komplit. Ujung-ujungnya ya produk. Jangan pernah menawarkan produk sebelum kita closing check. Ya ceknya kuantum. Kemudian, jangan pernah menyampaikan biaya cek sebelum closing check. Beda loh ya. Kalau kita tawarkan dulu, Bu, kita punya alat cek kuantum. Cek kuantum ini mampu mendeteksi 35 item tubuh. Biayanya 100.000. Orang itu akan berpikir suruh mengeluarkan uang 100.000 itu berat banget. Jadi jangan pernah menawarkan cek biaya di depan. Tawarkan dulu manfaat dari cek. Itu. Kalau saya begini. Cek itu saya tanamkan, kita datang-datang sudah ditanya, kalau suruh cek, pasti suruh beli produk. Makanya harus ditanya, lu beli produk buat apa? Apakah Ibu sakit kok mau beli produk? Nah, setelah kita tawarkan cek itu, sebelum kita menyampaikan biaya ceknya, kita keluarkan dulu ceknya, kita tunjukkan. Orang itu setelah tahu, dia akan berpikir, Ibu, kita kebetulan mempunyai satu alat cek mini lab kuantum, yang mana satu alat cek ini mampu untuk mendeteksi 35 item tubuh. Manfaat dari cek ini apa, Bu? Kita bisa hidup sehat tanpa obat. Jadi buat apa beli obat? Nggak usah beli obat. Ibu nggak sakit kok mau beli obat. Kemudian setelah kita toto, dia itu akan berpikir karena melihat penampang pembuluh darah yang ada di dalam laptop itu. Setelah semuanya dirangkai, baru kita ngobrol sama ibunya. Bu, untuk cek 35 item tubuh ini, Bu, ada biaya 100.000. Dia masih bilang berat. Oh, kalau ada biaya tidak. Sebenarnya untuk menolak dia sudah berat. Yang pertama, kita sudah sudah kita taruh ceknya, sudah kita rangkai. Yang kedua, kalau dia bilang berat, sampaikan, Bu, kita juga melayani cek satuan. Bu, 100.000 ini 35 item tubuh. Kalau Ibu mau eceran, ya ambil yang penting-penting saja. Pertama satu, cek asam urat, itu 20.000, Bu. Cek gula, 15.000, diturunkan saja. Cek kolesterol 35.000, cek TG itu 55.000. Kalau di total, Bu, 120. Lah ini loh 35 item tubuh 100.000. Kemudian apa manfaatnya dari hasil cek ini? Di sini kita akan tahu, Bu, makanan apa yang mampu menguatkan sel tubuh saya dan makanan apa yang sebaiknya dihindari. Ini pentingnya cek.
Nah, kalau hanya cek asam urat, gula, dan kolesterol, kita tidak tahu loh makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi ibu nggak harus minum obat. Makanya ya makanan itu sehat tanpa obat. Setelah itu dia baru berpikir bahwa kita mengeluarkan 100.000 itu murah. Karena kita akan tahu makanan yang mau dikonsumsi apa. Jadi saya nggak harus beli obat. Jadi produk itu di masyarakat dia dibilang obat. Setelah terjadi cek, semua yang kita sampaikan itu sudah berubah di dalam pikiran. Karena beliaunya mengetahui, saat cek pun saya tekankan, Ibu, alat ceknya ini ditaruh di arah jantung bilik kiri, biar masuk akal. Walaupun tidak ditaruh pun tidak masalah, tapi akan lebih masuk akal apabila ditaruh di arah jantung bilik kiri. Karena yang muncul pertama kali di layar laptop itu detak jantung. Setelah ditempel, kita pun menyampaikan, Bu, selama dicek pakai alat ini, Ibu tidak boleh berbicara apa-apa dulu, supaya hasil ceknya akurat dan kinerja organ jantung memompa darah ke seluruh tubuh normal. Selesai cek, dia akan nanya kok. Hasilnya kita jelaskan, saat menjelaskan pun, kita tidak lupa harus pakai penampang pembuluh darah. Kalau saya menjelaskan tidak semua, cukup di darah dan pembuluh darah, pencernaan kalau memungkinkan, kalau tidak langsung ke tulang. Rata-rata orang-orang yang saya cek itu usianya 45 tahun ke atas. Jadi 45 tahun ke atas itu sudah wajib mengetahui kondisi tubuh kita di dalam seperti apa. Dari tadi kita belum bicara produk, baru cek. Setelah closing cek itu kita baru bisa mainkan supaya hasilnya maksimal. Setelah selesai cek, kita jelaskan pakai penampang pembuluh darah, kita lihat hasil terparah di mana. Kalau di darah dan pembuluh darah, di tulangnya pasti kena. Tulang itu kemana-mana kesenggol. Tingkat penebalan tulang karena kurang kadar mineral tulang. Nah, kalau saya tergantung yang saya presentasikan. Kalau orangnya masih muda, tahu tentang nutrisi, ya kita sampaikan sesuai prosedur. Seperti pembelajaran kita sehari-hari. Tetapi kalau orang yang sudah agak tua, ya kita fleksibel. Ora sah yang muluk-muluk. Yang penting orang itu paham kok. Yang penting orang itu paham. Yang saya utamakan adalah penebalan tulang. Jadi di penampang pembuluh darah itu ada ini. Yang terpenting saya ini. Ini jelas. Hasil anak panah, hasil cek anak panah jatuh di garis hijau, itu bolongannya gede seperti ini jelas. Aliran darah masih lancar. Nyalakan nih. Tetapi hasil anak panah jatuh di garis kuning, tulang kita itu sudah mulai ada lumut kayak gini, Bu, nempel di sendi. Lumut. Lumut ini lama-lama dia akan menempel mengerak. Kalau mengerak bisa kita ibaratkan seperti ceret. Ibu tahu kan ceret? Ceret itu setiap hari hanya dipakai buat ngerebus air. Air itu juga bersih. Tapi lama-lama ada keraknya. Nah, kerak itu nempel di sendi seperti ini. Sedangkan sendi kita itu bentuknya satu kayak mangkok, satu kayak engsel. Setiap hari dipakai jalan berarti terjadi gesekan. Kenapa kok terasa sakit, terjadi peradangan? Karena di sini tuh nyumpel, ono kerake. Ada keraknya yang dia menghalangi keluarnya oli. Nah, setelah kita sampaikan di situ saja, kita langsung demo produk. Iki loh Bu, yang dinamakan kerak atau kerak itu nempel seperti ini ya di gelas itu, yang nempel ya gabusnya itu. Nah, kerak ini Bu, kalau Ibu sudah parah kan akan disuntik oli. Nah, kalau disuntik oli itu ya olinya luber juga nutup keraknya, tapi keraknya enggak keluar. Berarti besok harus disuntik lagi. Nah, sekarang keraknya itu harus dikeluarkan dari tubuh supaya Ibu tidak konsumsi produk terus-terusan. Kita coblos diksi, itu kan hancur gabusnya. Nah, ini keraknya hilang. Kalau keraknya hilang, otomatis saat dipakai buat jalan, produksi oli akan keluar lagi. Itu semua produk sudah masuk kok. Dipsi jelas untuk menghancurkan keraknya. Kerak kalau sudah dihancurkan, ibaratnya wong duduh, itu harus dibuang, Bu. Keraknya harus dibuang, dikeluarkan dari tubuh kita. Yang mengeluarkan dari tubuh kita itu apa? GV.
Karena dia main di pencernaan, nggak usah dijelaskan di pencernaan segala macam. Satu aja tapi berkaitan produknya. Gamasi, dipsi untuk menghancurkan kerak, GV untuk mendorong mengeluarkan keraknya. Yang ketiga adalah gamasi, merangsang produksi oli. Yang keempat, supaya 3 produk tadi bisa diserap oleh sel tubuh secara maksimal, Bu, kita itu butuh yang namanya imun, kekebalan tubuh, supaya 3-tiganya tidak hanya luber, kebuat lewat ke belakang. Yang untuk menaikkan imunnya ya pomik. Berarti 4 produk masuk. 4 produk masuk, kita tawarkan untuk 1 bulan. Saya pasti 1 bulan menawarkan. Saya tidak berpikir, aduh orang itu tidak punya uang, pasti nek 1 bulan tidak mau. Enggak, saya enggak mau masuk ke wilayah pikirannya dia. Yang ada di pikiran saya, kalau dia konsumsi 1 bulan, pasti terjadi perbaikan. Dan saya bisa nggarap 1 wilayah situ hanya dengan testimoni 1 orang. Pol mentok, kalau kita tawarkan 1 bulan, dia akan menawar separuh resep. Minimalnya separuh, itu pasti. Seandainya toh kalau kita tawarkan separuh, dia masih mental. Masih mental. Kita berhenti, jangan main di produk lagi, berhenti. Kalau separuh itu mental, ya kita berhenti, jangan terlalu ngotot. Setelah separuh mental, kita kembali lagi ke laptop. Ibu, kita bercerita. Saya punya testimoni, Bu. Kalau bisa, cari testimoni itu yang ibu itu kenal. Minimal wilayah, atau kalau bisa kenal nama. Dan saya selalu mencari testimoni itu yang dekat sama beliaunya. Sehingga, oh iya ibu itu, dia kenal. Saya akan bukakan dari hasil ceknya, Ibu. Saya punya pasien namanya Bu ini. Dia mempunyai keluhan itu kista, dan itu benar ada. Kista itu ada di leher. Ternyata saya malah baru tahu setelah saya ngecek, kista itu bukan hanya di leher rahim ternyata. Bisa di leher, itu namanya kista. Nah, saya baru tahu dari pasien itu. Setelah saya cek, ada kistanya ke kuning, ada tingkat peradangan di leher rahim, ada tingkat peradangan di radang panggul. 3 itu ke kuning. Saya bukakan. Ini loh, Bu. Namanya Bu ini kista, tapi mohon maaf ya Bu, jangan bilang kalau saya membukakan hasil ceknya, karena ini privasi, supaya Ibu tahu saja perkembangannya seperti apa. Setelah 2 minggu, hasil ceknya kuning-kuning, setelah konsumsi 2 minggu, yang bergeser ke biru, bukan ke hijau, ke biru itu 2, tingkat peradangan di vagina sama radang panggul, kistanya masih tetap di kuning. Ini 2 minggu ya Bu, ini tanggalnya. 2 minggu lagi, kistanya belum bergeser. Itu juga saya sampaikan apa adanya. Tetapi kita buka di parameter angka. Ini lihat Bu, kuningnya memang belum bergeser, tapi nilai ukuran angka standarnya sudah mulai bergeser. Cek keempat, dia sudah bergeser ke biru. Setelah kita bercerita dari hasil cek pasien kita arahkan lagi. Nah, Bu, sekarang Bu, coba. Seandainya, toh kalau separuh, saya kalau resepkan itu, dipsi pagi 2, malam 2, gamasi pagi 3, malam 3, GV pagi 3, malam 3, pomik itu 4 box kalau untuk 1 bulan. Nilainya 7 juta. Karena pomik itu saya jual 1 juta, pomik itu paling cepat. Penyakit apapun kalau kemasukan pomik, angkanya pasti berubah. Intinya kalau saya di pomik, itu 1 juta. Berarti kalau 4 ya 4 juta. Dipsi 350, di mana-mana 350, karena bisa didemokan lebih mudah. Gamasi saya jual 400. Kenapa 400? Ya logikanya, wong gamasi lebih banyak kok isinya 60. Harganya lebih mahal, kacek 50 ya masuk akal. Ya kita masuk akal kan di situ. Dulu waktu masih ada herbal essence, saya buat rumah zaman dulu yang saya tempati ini 100 juta itu pure murni herbal essence. Saya jual 180.000 herbal essence. Kenapa? Karena saya main di herbal essence itu produk paling cepat bisa dirasakan. Sore saya minumkan, pagi sudah keluar kok. Bungkusnya juga gede loh. Saya ecer 150.000 juga cepat.
Itu untuk, sayangnya sekarang sudah tidak ada ya. Ya kita mainnya di itu. 7 juta itu dia mental, kita buat separuh itu 3.500.000. Kita tawarkan lagi, Ibu, sekarang begini saja. Produk sebagus apapun, Bu, kalau kita tidak minum, kita tidak akan pernah bisa merasakan manfaatnya. Seandainya nih, tulangnya ibu ini tak beli 3.500.000 kira-kira untuk opora. Tak begitu kan, serius. Dia akan berpikir karena sudah tahu ini loh kista yang seperti ini aja dia bisa tersolusi. Akhirnya itu terjadi closing. Kalau sudah terjadi closing, maka selang 2 minggu beli tidak beli, kita harus follow up. Harus. Dan saat dicek itu sudah pasti terjadi pergeseran. Yang penting masuk komik loh ya. Sudah pasti geser. Resep 2 minggu. Saya kalau belum 2 minggu saya belum cek. Jadi minimalnya ya 2 minggu kurang 2 hari. Itu sudah berani cek dan pasti terjadi pergeseran. Seandainya di situ tidak geser, kita ya harus main lagi. Produk itu nggak mungkin hilang dari dalam tubuh kita kok. Kita buka lagi, kita teliti lagi. Di sendi memang belum bergeser, Bu. Tetapi di kekentalan darah dan lemak dalam darahnya bergeser. Berarti aliran darahnya mulai lancar, Bu. Ini tidak bisa simsalabim karena ini nutrisi. Itu terkait untuk produk Sunhope untuk closing persepan. Kemudian, bagaimana caranya kita untuk mencari pasien? Saya itu 11 tahun ya, 11 tahun di Sunhope. Itu saya ngertinya jualan. Kalau sudah nggak kerja, saya di Jogja tidak ada daftar nama, cara saya untuk memilih daftar nama, mencari daftar nama untuk closing produk, saya mencari rumah makan yang paling enak, mahal, dan laris. Saya pasti larinya ke makanan, makanya saya gemuk. Waktu itu saya, Mbak Rini, di sini ada tempat makan yang enak dan mahal, tapi enak itu di mana? Bukan karena kita punya uang mau wah-wahan mahal, enggak. Tapi emang itu tujuannya untuk mendapatkan orang yang punya duit. Orang punya duit enggak mungkin dong makan di Kucingan. Jarang makan di Kucingan terus kita prospek berbusa-busa. Males toh. Akhirnya sama Mbak Rini ditawari. Ke tempatnya Bu Rini aja Mbak di Mijilan. Di situ ada gudeg, enak banget. Saya dulu langganan sama Pak Topik. Oh ya udah ke sana saja. Setelah sampai sana saya pun harus berpikir, makan mahal harus bayar. Ya kan? Saya ngajak apren seharian nggak dapat duit. Bagaimana caranya yang bayari makan saya itu ya harus rumah makan itu sendiri. Kalau tidak ketemu orang makan di situ. Kok dilalah saya makan di situ nggak ada yang jajan. Katanya di situ tempat mahal, makanannya enak, banyak orang. Loh, nggak ketemu orang di situ. Yang ada hanya si penjual tadi. Nah, saya tanya, Mbak Rini, ini namanya siapa yang jualan? Bu Rini. Saya langsung panggil, Bu Rini. Padahal saya belum kenal. Nah, otomatis dia menengok. Oh alah Bu, ya Allah gimana kabarnya? Dia juga nggak mungkin dong bisa hafal langganannya satu-satu. Saya itu diutus sama ibu, suruh beli gudeg. Ya Allah, dari Wonosari, Bu, jauh banget. Hanya untuk beli gudeg. Padahal saya belum pernah jajan ke situ. Ibu saya itu kalau nggak gudegnya Bu Rini, nggak mau. Jadi saya jauh-jauh ke sini itu hanya untuk beli gudeg. Kalau dulu saya sering bawa gudeg dari sini, karena saya masih kerja di sini, Bu. Di Alkit, sebelah Rumah Sakit Samalo, depan Maga. Di nutrisi, tetapi saya sekarang sudah pindah di Gunung Kidul. Jadi saya ngelengke beli gudeg. Jadi ya enggak. Setelah saya bincang-bincang seperti Ibu, olah kerjanya di mana? Saya di nutrisi, Bu. Di sini loh, Bu, di Plengkong Gading. Nah, kalau sudah tanya, masuklah. Kita tawarkan cek. Saya selalu menawarkan cek. Ibu, usia Ibu itu berapa toh? Oh, saya sudah tua, 50 tahun. Masya Allah, 50 tahun kok masih cantik seperti itu. Ya awet enom jenengan, Bu. Kita harus membuat suasana pecah. Masya Allah, Bu. Bu, tahu nggak? Zaman sekarang, kalau usia kita ini sudah 50 tahun, Bu, kita sudah wajib mengetahui kondisi tubuh kita itu di dalam seperti apa. Kita harus sehat tanpa obat. Bu, kita punya satu alat cek loh. Jangan bicara masalah harga. Tawarkan dulu masalah cek. Manfaat dari cek itu apa, Bu? Kita bisa
mencukupi kebutuhan gizi kita dari sayur dan buah. Jadi nggak harus, oh iya saya itu gula, malah cerita. Loh, akhirnya ceknya masuk. Setelah cek saya pasang, saya baru bicara, Bu, untuk cek 35 item tubuh, nanti ada biaya 100.000 ya. Bilang aja iya. Jangan nanti ada biaya 100.000, mau atau tidak, nggak jadi. Untuk cek 35 item tubuh nanti ada biaya 100.000 ya. Iya, pasti iya. Setelah kita cek, itu closing pomik sama Dipsi 2 botol sama 1 box pomik, ceknya 100. Jajannya sama Mbak Rini itu habis 80.000. Berarti saya susuk. Itu untuk mencari pasien di saat kita darurat. Oh, seharian pergi kok pulang nggak bawa uang. Ya namanya nggak kerja toh. Lah nek ditanya anak dapat berapa Bu, beli apa Bu, terus piye jar. Nah, ini teman-teman sharing dari saya untuk bagaimana saya bisa closing paketan itu karena memang saya tidak pernah menyebutkan harga per botolnya. Terus saya bisa closing cek, memang saya tidak pernah menyampaikan biaya cek di awal. Saya tunjukkan dulu biar tahu seperti apa ceknya. Itu, dan tidak ada penjualan yang lebih enak daripada Sunhope. Saya belajar di perusahaan lain waktu produknya Sunhope kosong, harganya mahal, kualitasnya bagus memang, tetapi tidak bisa didemokan, jadi sulit untuk closing. Yang kedua, itu tidak ada keuntungan langsung. Jadi mau konsumen mau apa ya harganya segitu itu. Dan yang jelas tidak bisa didemokan. Kita itu sudah sangat dimudahkan dengan produk Sunhope yang bisa didemokan. Logis, masuk akal. Itu. Juga terima kasih sekali kami ucapkan kepada Sunfocus karena saya bisa seperti ini, bisa menyampaikan, bisa menjual produk-produk Sunhope itu karena saya sering mengikuti training-training yang diadakan oleh Sunfocus. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada founder Sunhope Indonesia, Bapak Haji Zaid Junaidi, yang tidak bosan-bosannya menyemangati saya, mendidik dan mengarahkan saya supaya terjadi perbaikan di dalam kehidupan saya. Terima kasih juga kepada Mbak Eni yang selalu menginspirasi saya, wajahnya, senyumnya, itu membuat saya lebih semangat lagi. Pokoknya terima kasih buat teman-teman semua. Itu tadi sharing dari saya, semoga bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Mbak Lasih dari Gunung Kidul.